Assalamualaikum. Bahabale. Semua. Dare. Dare. Itu. Woi, serkep lah, woi, serkep. Nggak serkep, ku petahkan nanti batang leher kalian. Pecahkan kepala otak kalian nanti. Serkep lah. Kalau nggak serkep, awasnya kau ya. Suka hati kalian lah, kalau nggak serkep. Tapi harus serkep. Serkep apa sih? Serkep. Coba betulin tuh, subscribe. Nah gitu. Pokoknya kalian harus serkep. Like, comment, and share. Deh tuh. Itu, saya suah. Hajimete. Itu, dan suka. Wakanai. Tuh. Watashi wa Rizky desu. Rizky to yonde kudasai. Malam ini kan aku mau cerita-cerita sedikit lah tentang kenapa aku bisa ke Jepang ini. Jadi gini Le, apa namanya? Itu aku bisa ke Jepang itu pertama dari ayahku sendiri kan. Ayahku sendiri bilang, gimana kalau ke Jepang aja, ada nih tempat ini, tempat itu ya kan. Jadi udahlah, langsung ini kan diajak ke situ pas lebaran tahun kemarin tuh. Enggak ding, enggak lebaran tahun kemarin. Tahun kemarinnya lagi. Sekitaran tahun segitu terus diajak ke tempat kursus itu, belajarlah situ kan, belajar sebenarnya aku nggak ada kepikiran sama sekali ke Jepang ini loh, nggak ada, sedikit pun nggak ada. Perasaan sekarang itu kayak mimpi aja gitu, kok ada di Jepang gitu kan, kok jauh kali gitu dari samudra ke samudra ya. Samudra apa namanya lah, dari negeri, antara negeri ke negeri lain kan gitu. Jadi perlintasannya itu bukan dari pulau ke pulau, tapi pulau ke pulau juga sih, pulau Jepang ya kan. Negeri, yang pastinya itu negeri. Jadi itu aku bisa kesini tuh pertama ayah aku sendiri yang suruh. Pertama aku nggak mau tuh, nolak. Ngapain lah kesana lah, jauh kali pun gue bilang kan. Ngapain lah kesana, ngapain? Terus dibilang sama ayah, ya siapa tahu rezekinya di sana gitu ya kan. Aku pertama ngerenung dulu itu, jauh kali, ngapain lah aku di sini, pun banyak kerjaan aku pikir di Indonesia gitu kan. Tapi gimana ya, takut durhaka atau apa gitu, ya udah turuti aja lah kemauannya. Ya udah, mau akhirnya mau. Ya udah, langsung diantar ke tempat les privat itu, les bahasa Jepang. Jadi udah les bahasa Jepang, belajar sampai 5 bulan itu nggak ada tes itu, tes ininya kan, magangnya kan, tes, tunggu. Rupanya kemarin itu belum cukup umur gitu kan, belum cukup umur. Tapi abis itu akhirnya ada nih kesempatan, tes ke Cibubur ya nggak salah. Pertama tes daerah dulu, daerahnya di Medan, terus tes ke Cibubur itu. Setelah lulus yang di Medan, dikirim ke Cibubur. Terus kami itu belum tes di Cibubur, entah berapa hari kemudian itu baru tes, seminggu ya mungkin, seminggu nggak, 3 hari kemudian itu baru tes. Selama 3 hari itu nih, kami diletakkan di penjara, mungkin ya bisa dibilang kayak penjara gitu. Jadi satu kamar itu, satu rumah, 1 kali berapa gitu, kecil lah pokoknya, kecil kali. Jadi itu kamar mandi cuma 1, 20-an lebih, itu kayak ikan asin dijemur gitu. Sampai kering berkeringatan. Jadi bau apa itu semua di situ pokoknya, aduh sumpah, itu baru pengalaman yang paling gimana gitu ya kan. Jadi di situ tuh aduh, sedih pun iya, dapat teman baru pun iya, seneng pun ada ya kan, sedih pun ada. Sedihnya
ya itu tadi gitu, tidur kita di bawah kaki orang, orang di bawah kaki kita gitu. Itulah perjuangan yang kami rasakan waktu yang ke Jepang ini. Jadi setelah itu baru kami dibawa tes ke ini tadi, ke Cibubur. Disitulah dites semuanya, fisik apa ini itu. Alhamdulillah ya kan, aku masih ingat nomor pendaftaranku itu nomor 89, nomor pesertaku 89 itu. Jadi ketika disebutkan nomor itu, seneng kali gitu kan, rasanya kayak mana gitu, karena udah lama gitu lesnya, udah sampai 5 bulanan gitu. Teman-temanku yang udah lama juga ada sih kan, lama kali dia sampai beberapa bulan gitu nggak ada ini kabar-kabar untuk tes gitu. Tapi alhamdulillah aku dipanggil untuk tes, ya udah tes gitu, tes di situ. Semua tegang itu waktu baris tuh kan, baris gitu, semua baris tunggu hasilnya. Malam-malam itu habis maghrib, nggak salah, habis sholat maghrib, terus maghrib diumumin tuh dari nomor 1 sampai nomor, pesertanya ada sekitar 125 entah ya, 25 ya kalau masih kalau nggak salah tuh 125. Terus yang dipilih cuma sekitar 60 orang, 60 lebih lah gitulah. Jadi dihitung satu gitu kan, data yang panitianya 1, 2, 3, habis itu lompat-lompat tuh, aduh itu deg-degan, lompat-lompat sampai akhirnya ke 81, 82, 83, lompat ke 85, 86, 87 nya nggak disebutin, 88, alhamdulillah disebutkan. Seneng kali gitu kan, itu senengnya nggak bisa dibilang lah gitu, kayak udah mau nangis gitu, mau ngabari ke orang tua kan bahwasanya itu lulus gitu, lulus seleksi itu kan. Jadi habis seleksi itu udahlah, berapa orang ya, kami yang dari Medan itu lulusnya sekitar 8 tah ya, 8-an, sekitaran 8 gitu. Udah lulus gitu, udah alhamdulillah lulus. Akhirnya ya ini kami tunggu lagi di tempat penginapan kami itu. Terus setelah itu semua kan udah jalani itu, tinggal tunggu hasil kayak ini itu kepastian gitu ya kan. Jadi kami itu disuruh buat paspor gitu, paspor gitu. Kalau udah disuruh buat paspor, berarti kami itu udah yakin akan melanjutkan ke tingkat selanjutnya, ke pendidikan gitu, ke diklat yang selanjutnya yang lebih tinggi lagi. Jadi kami itu udah disuruh nih buat paspor di, kalau nggak salah kemarin dulu itu di imigrasi Karawang kan. Kami ke Karawang bareng-bareng itu buat paspor. Ya di situ juga kami dari Cikarang ke Karawang lumayan jauh juga, pakai kami kemarin tuh pakai Grab nggak salah ya. Jadi kesitulah kami kan pulang balik gitu. Lumayan capek juga sih perjuangannya gitu. Lumayan juga sih keluar biayanya juga, lumayan juga sekitaran entah berapa lah, nggak bisa dihitung lagi. Selamat tinggal ya kan, terus sewa rumah yang kayak penjara tadi gitu. Aku heran bener, teman-teman gue sebagian udah pada nyerah dia itu, kok bisa ya kayak gini gue gitu. Jadi setelah buat paspor udah selesai, kami kembali lagi ke rumah penjara tadi. Penjara aja sebutkan ya kan, kayak asrama gitu lah, tapi bukan asrama, lebih ke penjara gitu. Jadi di penjara itu kami tapi tetap belajar sih. Ada guru kami juga, sensei kami ya kan, di situ yang ngajar itu Usman sensei itu, dia yang ngajarin. Ya dia ngeri juga, itu kecil-kecil tapi kejam kali. Temanku sampai ditendang nih, kawan gue tendang ini ya, sampai terjatuh dia kan. Kejam itu, kecil-kecil tapi kejam sensei itu. Nanti kadang ada nonton si Usman ya, Usman sensei. Jadi udah selesai semua, udah ke imigrasi, udah buat paspor, tinggal tunggu hasil dari
sananya lagi, apakah kami melanjutkan pendidikannya kapan gitu. Ya udah deh gitu. Selanjutnya pendidikan diberitahukan di WhatsApp gitu ya, grup WhatsApp gitu. Jadi ini gitu, namanya ini dia itu pendidikan pada bulan ini. Terus yang ada ini yang kami sakit hatinya gini, tiba-tiba di situ dibilang kalau anak yang dari Medan itu ada yang bilang diundur pendidikan. Aduh gitu, diundur lagi, ya Allah gitu. Gimana ini, biaya udah habis gitu ya kan, udah pening lah gitu, udah pusing, mau minta ke orang tua juga susah gitu kan, jadi pusing lah. Jadi aku milih jalan ini, gimana nih caranya ya. Jadi aku ke Jakarta itu, ke tempat kawanku yang ada di Jakarta itu, Pauji namanya, Pauji. Halo Ji, kalau kau nonton Ji ya. Jadi si Pauji ya baik banget, dia itu orang baik. Jadi aku tinggal di rumah dia di Depok itu, di dekat rumah dia. Jadi selama sekitaran seminggu juga sih. Habis seminggu itu baru pendidikan, baru pulang lagi. Di situ alhamdulillah bisa kurang biaya kan, enak, tidurnya enak, nggak kayak tadi yang kita di kepala orang di kepala kita gitu. Jadi terus setelahnya itu udah keluar kapan pendidikan, udah dibilang lagi, oh rupanya pada bulan ini pendidikannya. Alhamdulillah gitu kan, udah bersyukur gitu, udah ada kejelasan dari pihak sananya. Ya udah pendidikan bulan ini, udah sampai pendidikan udah sampai pendidikan. Di situ kami, ya Allah, pendidikannya pertama sih masih rata-rata gitu, masih pelan, tapi tiba-tiba inilah apa sayangnya kan, kalau orang-orang lain ini gini, peraturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Jadi kalau peraturan itu dilanggar, jadi yang buat peraturannya makin nambah, bukan makin dikurangi, makin ditambah gitu. Jadi kami waktu kami pendidikannya di Lembang ya, di Lembang. Di situ latihan semua dari bahasa terutama itu bahasa Jepang sama fisik itu, sama kedisiplinan. Pokoknya di situ diuji semua, mental semua diuji. Dibilang ini itu senseinya galak-galak, tapi ada juga sensei yang baik. Memang sih galak-galak itu demi kita ya semua ya. Terus itu di situ kami pendidikan selama pertama nih dibilangnya cuma 3 bulan, tetapi rupanya ada masalah lagi di perusahaan aku tuh, ada kebakaran gitu, makanya diundur. Ya Allah, diundur lagi gitu. Jadi kami tuh ngeluh gitu kan, ngeluh, kok diundur aja gitu ya kan. Selama berarti kami itu 4 bulan pendidikan, 4 bulan. Selesai 4 bulan itu alhamdulillah sih selesai ya kan, nggak ada yang berkurang di situ kami, satu orang pun. Ini pendidikan bahasa Jepang ini kayak hampir kayak militer sih, tapi lebih militer lebih tinggi militer ya kan. Tapi kami di situ digenjot nih sama orang di sana, yaitu dari fisik pertama. Pagi lari jam habis subuh itu harus keluar, udah lari, kalau nggak datang kena hukum, kalau telat kena hukum, gitulah. Jadi itu lari tiap pagi, terus sore juga sekali lagi, tiap sore lari lagi. Berapa putaran nggak tahu juga, berapa putaran ya, banyak sih ya kan, cuman 15 menit gitu. Cuman harus dapat berapa putaran dah lupa juga. Jadi alhamdulillah udah selesai semua ini, selesai pendidikan, udah selesai semua.